Pak Mahfud, Ya, dilihat dari saat ini yang terakhir-terakhir ini penanganan kasus Brigadir Joshua sampai akhir ini kemarin yes. telah ditolak permohonan banding dari Irjen Verdi Sambo. Bagaimana Bapak melihat dari penanganan kasus Brigadir Joshua ini bisa mendapatkan perhatian publik kembali dan bagaimana bisa Polri membalikan kepercayaan publik? Ya, dari itu bisa dilihat dari aspek yuridis dan aspek etis ya. Aspek yuridis saya kira semua masyarakat Indonesia itu memberi apresiasi terhadap Polri karena bisa masuk ke dalam fakta-fakta pendahuluan tentang terjadinya pembunuhan itu, bukan tembak-menembak itu. Dan itu ditunjukkan oleh Polri dengan tegas. Kapolri tegas, begitu ditemukan fakta itu langsung dilakukan langkah-langkah hukum dan penersangkaan secara tepat. Dan jangan main-main. Kapolri itu langsung memerintahkan pasal 340. Itu bukan main-main, itu maksimal di dalam seluruh jenis tindak pidana. Kejahatan apapun, hukumannya yang paling berat ya seperti 340 itu. Hukuman mati. Apapun, terorisme ya hukuman mati. Dan ini masuk yang diapresiasi oleh masyarakat karena rasa keadilan masyarakat memang menuntut itu. Dan di sini public common sense, rasa keadilan itu lalu ditangkap oleh Polri, oleh Kapolri, lalu diambil langkah-langkah yang sekarang menurut saya sudah benarlah tracknya. Yang kedua, aspek etis. Bahwa ini kan menyangkut budaya, menyangkut etika, organisasi gitu ya. Dan itu langsung ditegakkan juga. Kalau dulu yang saya dengar sebelum jadi Menko Polhukam itu kalau seorang polisi melakukan tindak pidana itu baru setelah dihukum pidananya lalu diadili etiknya. Tapi yang sekarang benar karena etik dan hukum itu berbeda jalurnya. Hukum itu adalah produk etik. Nah, ada nilai-nilai etik yang belum menjadi hukum itu juga harus ditaati. Oleh sebab itu etik harus ditegakkan, hukum ditegakkan, tidak harus yang satu nunggu yang lain. Dan ini dilakukan oleh Polri sekarang sehingga pecat tanpa harus menunggu pengadilan pidana karena pelanggaran etiknya sudah terjadi. Pengakuan merencanakan, lalu saksi pembunuhan, kemudian ada yang memindahkan CCTV, ada yang membukakan pintu, membuat surat yang seakan-akan itu sebuah keharusan hukum gitu. Nah, semua itu etik ya. Nah, sampai kemarin jalan. Juga putusan banding ditolak ya Pak? Putusan banding ditolak. Itu bukti bahwa penegakan etik itu jalan. Sebelum jadi hukum, masalah etik itu harus ditegakkan oleh institusi. Itulah sebabnya hukuman etik dan hukuman pidana itu beda. Kalau pidana itu hukumannya ya kalau salah itu masuk penjara, didenda, hukuman mati. Tapi kalau etik, pemecatan, skoras, penurunan pangkat, demosi, dan ini jalan sendiri gitu sebagai sebuah aturan disiplin organisasi. Iya, baguslah, bagus.